batang sudah sebesar ini, sudah 3 kali pemangkasan di bagian atas ini. Ini tidak ada masalah ya, yang selama ini banyak dipertanyakan di video sebelumnya di lokasi ini. Ini apakah nggak bermasalah dengan akarnya, tapi ternyata memang sampai saat ini nggak ada masalah ini. Itu yang dimaksud orang tamu yang datang ingin lihat ke sini, bukan pemilik yang masuk ya. Ini orang yang datang ingin belajar masuk ke sini tuh setiap harinya pasti ada keluhan juga di bagian akarnya, di dalam media yang ada di dalam akar ini. Ini cara tanamnya seperti ini, tidak kita timbun, jadi dibiarkan aja dia terlihat seperti ini, hanya digali tipis-tipis kedalaman. Ini yang kita tanam tanpa menggunakan dinding bedengan. Dan yang selama ini banyak dipertanyakan, apakah tidak bermasalah dengan akar di bagian bawah karena tidak ada pembatas dari bedengannya. Dan bisa kita lihat ini semua nggak ada masalah ya, dari akar dan dari pertumbuhan pun nggak ada masalah, dan pertumbuhannya pun terlihat sangat bagus. Ini udah sebagian ada yang 2 kali dan 3 kali pemangkasan. Ini bisa dilihat di bagian atas, ini tunasnya juga sangat subur-subur ya ini. Nah, ini dari bagian bawah karena ini stek pendek sampai di sini. Ini udah berapa kali pangkas ini? 1 2, ini dua kali pemangkasan. Ini 2 kali pemangkasan. Batang atas sudah sebesar ini, udah cukup. Tinggal kita kejar pertumbuhannya aja, biar dia tumbuh dan memanjang tanpa kita pangkas lagi. Bagian atas pun nanti akan tumbuh tambah besar lagi. Dan ini di sini ini udah turun 1 kali, cuma kita potong digantung di sini. Ini bukan untuk pembuahan, bukan untuk stressing karena memang belum waktunya. Jadi ini cuma menambah tunas di bagian atas. Sebenarnya tanpa dipotong di sini pun dia akan tetap tumbuh di bagian atas. Dan ini tumbuh 2 tunas. Ini 1, ini 2. Jadi 2 tunas tumbuh bersama. Dan ini dari bawah, di bawah rumput-rumput ini sengaja nggak kita bersihkan karena ini kita akan menghadapi musim kemarau. Jadi rumput ini kita biarkan, nggak kita cabut, biar jadi mulsa sebagai penutup sinar mataharinya, biar nggak terlalu panas ke bagian bawah. Ini udah melengkung, udah sampai ke bawah. Ini kalau mau kita potong untuk penuaan batang biar tahun depan bisa berbuah, ini kita potong bagian pucuk sekitar 3 atau 4 ruas kita potong, biar ke atas ini menggantung, nanti tumbuhlah tunas di bagian atas. Namun bisa kemungkinan ada juga tumbuh di bagian bawah karena ini bibit masih terlalu muda, batang masih terlalu muda. Dan ini nih, batang sudah sebesar ini, sudah 3 kali pemangkasan di bagian atas ini. Ini tidak ada masalah ya, yang selama ini banyak dipertanyakan di video sebelumnya di lokasi ini. Ini apakah nggak bermasalah dengan akarnya, tapi ternyata memang sampai saat ini nggak ada masalah apapun di bagian bawah. Jadi saya rasa aman, walaupun dia nggak pakai dinding bedeng ya. Nah, ini biar
ketemu akal juga nih. Ini biar nggak tumbuh tunas di bagian pucuk nih. Nah ini karena udah pernah tumbuh tunas, dan ini tumbuh tunas karena dia kena sinar matahari ya. Nah jadi gini, ketika kita pangkas di bagian pucuk dan ini melengkung ke atas seperti ini, maka di bagian pucuk 1, 2, 3 atau 4 ruas akan ditumbuhi tunas di bagian pucuk, bukan tunas di atas. Ya di atas tetap tumbuh tapi di pucuk pun tumbuh. Ini contohnya. Dan ini kalau langsung kita potong, kasusnya seperti yang ini. Pertama tumbuh, potong langsung dari pangkal tunas, tumbuh lagi di sini. Di sini dipotong lagi di pangkal, tumbuh lagi di sini. Nah ini kalau kita potong lagi, tumbuh lagi di sini. Nah ini jangan kita potong langsung, biar dia nggak tumbuh di atas. Ini kita biarkan sampai 4 atau 5 ruas baru kita potong. Pucuknya bisa dijadikan bibit dan akan tumbuh lagi tunas. Kalau memang dia mau tumbuh, dia akan tumbuh di 1 ruas sisa yang di tunas barunya. Jadi jangan langsung dipotong di pangkalnya. Kalau di pangkalnya dia akan turun lagi di sini. Ini udah cukup panjang, udah agak tua juga. Kemungkinan tahun depan musim buah berikutnya dia akan ikut berbuah, tapi sekarang belum. Ini rencana mau ditambah tiang beton di sampingnya karena ini kokopit atau sabut kelapa yang ada di dalam tiang ini nggak bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Kalau 2 tahun sabut kelapa ini akan habis melorot dan akar pun banyak yang tertarik turun ke bawah, bisa jadi putus, bisa jadi nanti timbul pembusukan di bagian batang yang akarnya putus. Dan ini yang ditambahan di bagian tiang yang ada di tengah ini tiang bambu, ini hanya tambahan baru. Dan ini akan diganti pakai tiang beton juga nantinya. Ini baru kita tanam. Ini cara tanamnya seperti ini, tidak kita timbun. Jadi dibiarkan aja dia kelihatan seperti ini, hanya digali tipis-tipis kedalaman 1 atau 2 cm. Dan ini akar pun sudah menjalar, ini udah panjang akarnya. Ini bisa lihat ya, akar di bagian tengah pun tidak ada, dia hanya akar di bagian barisan bedengan ke sana yang memang dikasih pupuk. Tapi di bagian ini memang tidak dikasih pupuk untuk jalan bagian tengah, jadi akar pun ngejar ke arah pupuk. Jadi walaupun keinjek pun nggak masalah. Kalau 1-2 akar keinjek nggak putus dari pangkalnya pun nggak masalah, dia akan tetap tumbuh normal. Karena vanili ini akarnya sangat cepat tumbuh tanpa kita kasih perangsang akar pun. Akar itu akan sangat cepat tumbuh. Jadi ketika akar itu putus, kemungkinan 2-3 hari sudah tumbuh cabang lagi dari akar yang putus itu, sudah keluar akar putih baru lagi. Dan di situ dia bisa mencari nutrisi lagi dari akar putih itu, dia udah bisa menyerap nutrisi lagi. Jadi kesimpulannya, tanpa pembatas bedeng pun nggak masalah, akar tetap sehat. Walaupun ketika akar itu keinjak, itu nggak jadi masalah. Karena di sini rata-rata petani tidak menggunakan bedengan. Dan tumbuhannya pun subur-subur, bagus-bagus, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Ini yang dirambatin di tembok malah udah panjang-panjang semua itu di luar tuh terlihat juga di bagian tembok sebelah luar. Itu daun-daunnya udah kelihatan, udah hampir melengkung masuk ke bagian dalam. Ini udah lumayan panjang juga.
Ini udah 1 2 3 4 5 6 meter. Cuma ini kan bukan untuk kita buahkan, cuma ini hanya kita rambatkan di sini agak panjang, nanti kita potong, kita pindah lagi untuk ditanam di tiang. Dan ini cara pemupukannya ya, diputar melingkar, kita tabur pupuk ini fermentasi kotoran kambing yang kita pakai ya, muter di sekitar tiang. Berikutnya pun seperti itu, muter di tiang itu pun muter sama. Sudah melengkung panjang. Ya, bisa dilihat nggak ada masalah, pertumbuhan sangat bagus. Sulurnya pun sehat-sehat semua. Dari video yang pertama saya upload dulu di lokasi ini kan banyak yang bertanya dan banyak yang menyarankan, dan terima kasih sarannya untuk menambah bedengan di bagian samping untuk pembatas akar. Tapi memang di sini sengaja nggak akan kita pasang bedengan karena nggak ada masalah dengan akar. Bahkan di sini pun bisa dikatakan orang masuk ke lokasi ini setiap harinya pasti ada yang masuk ke lokasi ini. Itu yang dimaksud orang tamu yang datang ingin lihat ke sini, bukan pemilik yang masuk ya. Itu orang yang datang ingin belajar masuk ke sini itu setiap harinya pasti ada. Dan rata-rata setiap masuk ke sini pasti dia keliling. Jadi setiap hari pasti akar pun keinjek, tapi ternyata aman, nggak ada masalah sampai saat ini. Dan ini tiang beton yang tidak menggunakan kokopit, tidak dibalut apapun ya, tiang beton ini. Tuh, sudah banyak melingkar, bagus. Jadi nggak masalah, lebih bagus memang tiang kalau pakai cor seperti ini jangan dibalut pakai ram dan kokopit. Lebih baik cor seperti ini apa adanya. Karena untuk jangka panjangnya lebih bagus, kokopit nggak akan habis, nggak beresiko putus akar dan busuk akar di bagian dalam tiang yang dibalut kokopit. Tidak seperti ini memang harus sebenarnya mau dirubah pakai cor, karena sudah mulai ada keluhan juga di bagian akarnya, di dalam media yang ada di dalam akar ini. Dan kemungkinan tahun depan pun ini sabut kelapanya akan melorot semua, akar pun bisa putus. Oke, kita lanjut ke lokasi sebelah satunya, masih satu lokasi dengan ini, cuma beda cara penanaman.